Pemerintah menjadikan 10 Muharram sebagai lebaran anak-anak yatim dan penyandang disabilitas. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto optimis Indonesia berpeluang besar menjadi lumbung padi dunia. Iran menyatakan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat merupakan bukti kekalahan Washington. Halo, selamat petang pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi Kamis 25 Juni 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya bersama saya, Ishak Khan. Informasi pertama, pemirsa, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan Badan Narkotika Nasional menggagalkan 3 upaya penyelundupan narkotika dengan total barang bukti mencapai 17 kg. Modusnya beragam, dari pengiriman paket internasional hingga penyelundupan melalui jalur penumpang pesawat yang tiba dari luar negeri. Para pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup. Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama dengan Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan Badan Narkotika Nasional menggagalkan 3 upaya penyelundupan narkotika. Total barang bukti disita tak tanggung-tanggung mencapai 17 kg. Keberhasilan pengungkapan ini berawal dari penindakan terhadap 3 kasus berbeda yang memiliki tujuan akhir penyebaran narkotika di Indonesia. Kasus pertama melibatkan pengiriman paket dari Amerika Serikat berisi sekitar 10 kg ganja kering dalam bentuk bunga dengan tujuan pengiriman ke Bali. Berdasarkan informasi awal, asal pengiriman ganja dari Bea Cukai Tiongkok atau Cina. Sementara pada kasus kedua, petugas mengamankan seorang warga negara Rusia berinisial KK, tertangkap tangan membawa 3 kg hasis, yaitu olahan ganja yang juga akan diedarkan di Bali. Sedangkan kasus ketiga berhasil menggagalkan pengiriman 4 kg sabu dan akan dibawa dari Jakarta menuju Kendari. Yang menarik, 2 kasusnya adalah terkait dengan ganja, ada yang masih dalam bentuk bunga, ada yang sudah diolah dengan hasis, tujuannya ke Bali. Jadi kasus yang pertama itu barang kiriman dari Amerika Serikat, isinya adalah 10 kilo bunga ganja, tujuannya ke Bali. Kemudian kasus yang kedua adalah penumpang warga negara Rusia membawa 3 kilo hasis, itu juga olahan dari pohon ganja, tujuannya ke Bali. Jadi ganja ini mungkin khusus untuk dikonsumsi oleh warga negara asing yang ada di Bali. Kemudian case yang ketiga adalah 4 kg sabu, ini domestik dari Jakarta, rencananya akan berangkat ke Kendari. Hasil penelusuran, petugas menunjukkan bahwa jaringan penyelundupan ganja dan hasis diduga menyasar konsumen warga negara asing yang berada di Bali. Penyidik mendalami keterkaitan antara kedua kasus tersebut. Dalam pengungkapan kasus hasis, aparat melakukan pengawasan secara tertutup, memetakan jaringan penerima di Indonesia. Petugas mengikuti pergerakan kurir hingga keluar bandara dan menemukan modus pengiriman melalui jalur darat menuju Bali untuk menghindari pemeriksaan ketat di transportasi udara. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil menangkap sejumlah pihak diduga terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk seorang pengendali di Denpasar. Sementara 1 orang lain diduga berperan sebagai aktor utama masih dalam pencarian dan diduga berada di luar negeri. Sempurna, karena mulai dari kurir yang membawa, memasukkan, menyelundupkan substansi narkotika tersebut ke Indonesia, sampai kepada penjemputnya, dan yang menjadi perhatian kita adalah perintah untuk pengantaran pasca keluar dari Soekarno-Hatta, karena kita ikuti skenario mereka sesuai dengan keinginan mereka, itu tidak melalui jalur udara. Jadi mereka sudah sangat menghindari security check yang ada di udara, sehingga mereka memerintahkan pembawaan dari kurir ini melalui darat dengan berbagai macam mekanisme rental mobil dan lain-lain sampai nyebrang ke Gilimanuk. Kalau kita lihat pengamanan dan security atau screening di penyeberangan feri tidak seketat di bandara. Ini mereka udah mulai baca.
Polresta Bandara Soekarno-Hatta menegaskan komitmen menjadikan kawasan bandara sebagai zona merah bagi pelaku penyelundupan dan peredaran narkotika. Koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan terus dilakukan agar para pelaku mendapatkan hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini tentunya kita sudah dari dulu berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum kepada mereka-mereka. Dan kami dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta memastikan kami juga berkoordinasi dengan kejaksaan maupun dengan pengadilan untuk memberikan efek jera atau ancaman pidana yang seberat-beratnya bagi para pelaku. Kita berharap dengan apa yang kami lakukan ini bisa memberikan warning kepada calon-calon pelaku maupun para pedagang dan para penyalahguna narkotika agar ya hindari penyalahgunaan perdagangan narkotika. Sinergi antara Bea Cukai, BNN, dan Polri membuktikan efektivitas pengawasan di pintu masuk negara. Aparat menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan memburu jaringan internasional yang terlibat dalam upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia. Atas perbuatannya, seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Ya, ini setelah sebulan buron, seorang anggota komplotan maling kendaraan bermotor diciduk tim Busur Polsek Kalideres, Jakarta Barat di Tangerang, Banten. Kawanan curanmor ini diotaki seorang perempuan muda. Caranya diajak kenalan melalui jejaring media sosial, lalu berkencan. Disinilah motor dan telepon genggam korban digasak paksa. Siapa nama lu? Kamu siapa? Dedi siapa? Usai sudah pelarian, seorang komplotan maling spesialis sepeda motor berinisial DI alias Pedau. Langkahnya terhenti diringkus tim Busur Polsek Kalideres, Jakarta Barat di sebuah kargo jasa ekspedisi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten belum lama ini. Pelaku sempat buron selama sebulan. Selama pelarian, bekerja sebagai karyawan kontrak. DI merupakan eksekutor dalam komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor diotaki seorang wanita muda berinisial GF. GF sudah ditangkap polisi sebelumnya di kawasan Jalan 1 Maret, Pegadungan, Kalideres. Aksi komplotan spesialis curanmor ini menyasar korban berkenalan melalui jejaring sosial media. Peran GF berkenalan dengan korban di media sosial lalu diajak kencan di kawasan perumahan Puri Garden, Kalideres. Peran DI membantu GF mengambil paksa motor dan telepon genggam korban. DI tak segan mengambil tindakan keras kepada korban jika melawan. Setelah menggasak barang korban, selanjutnya GF dan DI kabur lalu kembali beberapa waktu kemudian. Aksi komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor sempat terekam kamera pengawas CCTV warga. PO kita yang memang sudah lama kita cari dan alhamdulillah pelaku dapat kita amankan di daerah Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku ini yang berkompet dengan siapa, dengan apa kasusnya? Baik, untuk kegiatan atau aksi pelaku mereka dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Salah satunya ada perempuan yang sudah kita amankan terlebih dahulu dan ada satu lagi yang masih kita dalam lakukan pencarian. Jadi untuk peran pelaku yang kami amankan adalah pelaku eksekutor. Jadi pelaku yang merampas kunci motor kemudian handphone korban. Yang diotaki oleh tersangka wanita yang sudah kami amankan. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku bersama dua rekan lain melakukan aksi pencurian guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu. Kini polisi memburu satu pelaku lain, identitasnya sudah dikantongi. Selanjutnya kedua anggota komplotan curanmor dijerat pidana pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemerintah melalui Kementerian Agama berencana menjadikan 10 Muharram sebagai lebaran anak yatim dan penyandang disabilitas. Gagasan ini digulirkan memperkuat semangat kepedulian dan kasih sayang kepada sesama, sekaligus menghidupkan tradisi berbagi di bulan Muharram. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menggelar kegiatan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas di Auditorium HM Rasidi Kantor Kementerian Agama Jakarta pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, mencanangkan setiap 10 Muharram sebagai Lebaran anak-anak yatim dan kelompok penyandang disabilitas.
Menteri Agama mengajak masyarakat menjadikan bulan Muharram, khususnya 10 Muharram, sebagai momen menumbuhkan kepedulian dan kasih sayang kepada anak yatim serta kelompok rentan. Menurut Nasaruddin, Kementerian Agama menggandeng sejumlah lembaga filantropi, mulai dari Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat hingga berbagai komponen masyarakat untuk menghimpun bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut tradisi Lebaran Yatim sudah dikenal di masyarakat, salah satunya dalam budaya Betawi. Melalui kegiatan ini, Kemenak berupaya memperluas tradisi positif agar menjadi gerakan nasional. Menurut Nasaruddin Umar, momen keagamaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, namun juga sebagai kesempatan berbagi dan memperhatikan anak yatim, penyandang disabilitas, serta kaum duafa, menjunjung tinggi nilai kasih sayang, perdamaian, dan kepedulian sosial. Di bulan berkasih sayang, kita ingin membebaskan semua anak yatim piatu dan kelompok difabel dari berbagai macam penderitaan. Selama ini kita berpuasa saja kan. Nah, kita kembalikan tradisi Betawi sebetulnya ini ya. Lebaran yatim itu di mana-mana ya. Nah, sekarang kita mengindonesiakan tradisi seperti ini. Kalau di Iran sana itu diperingati dengan peringatan Kabalah, tapi kita di sini mayoritas Sunni. Cara memperingatinya adalah cara membebaskan anak yatim piatu itu dari berbagai macam kesulitan hidup. Nah, kalau ini bisa menjadi event penting, ya, maka seluruh anak-anak kita yang miskin, yang yatim piatu itu akan terbebas. Nah, inilah yang kita harapkan. Mari kita cintai agama dengan cara mencintai anak-anak yatim, dengan cara mencintai kelompok-kelompok difabel. Kementerian Agama juga berharap ke depan gerakan ini bisa menjadi tradisi berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemerintah terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui program SMA Unggul Garuda Transformasi. Program ini menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global melalui penguatan akademik, pengembangan minat dan bakat, serta pendampingan terarah yang semakin banyak siswa berhasil menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terus memperkuat pengembangan talenta nasional melalui program SMA Unggul Garuda Transformasi. Program ini dibangun melalui kemitraan dengan sekolah-sekolah memiliki rekam jejak unggul dalam pembinaan siswa. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikti-Saintek, Profesor Dr. Ardi Vindiartini, mengatakan program ini tidak hanya memperkuat kemampuan akademik siswa, tetapi juga membantu mereka mengeksplorasi minat, pembangunan portofolio, serta memahami berbagai pilihan program studi terbaik dunia sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Menurut Ardi, SMA Unggul Garuda Transformasi merupakan bagian dari strategi pembangunan manajemen talenta nasional menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai bidang strategi menjadi fokus pembinaan agar lulusan terbaik dapat kembali berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Di tingkat sekolah, pembinaan dilakukan secara sistematif sejak kelas 10. Siswa dibimbing melalui pemetaan minat dan bakat, penguatan portofolio, peningkatan kemampuan bahasa Inggris hingga pendampingan orang tua dalam mendukung proses pendidikan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik SMA Negeri Unggul MH Tamrin Jakarta, Arif Nur Ridwan menyebut kurikulum Cambridge, sistem sekolah berasrama, serta dukungan sarana dan prasarana menjadi modal penting dalam membentuk kesiapan akademik dan karakter siswa. Kehadiran program SMA Unggul Garuda Transformasi semakin memperkuat pembinaan melalui pendampingan, serta pengembangan minat dan bakat membantu siswa menentukan tujuan pendidikan sesuai potensinya. Berdasarkan data beasiswa Garuda Sarjana, sebanyak 388 siswa telah menerima beasiswa tersebut. Sekitar 50% diantaranya berasal dari SMA Unggul Garuda Transformasi. Jumlah sekolah tergabung dalam program ini meningkat dari 12 menjadi 42 sekolah. Manfaat program ini dirasakan langsung para siswa, salah satunya Raka Guitara Audrey, siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta, yang berhasil diterima di University of New South Wales, Australia pada program studi Chemical Product Engineering melalui beasiswa Garuda Sarjana gelombang pertama tahun 2026. Raka mengaku berbagai pendampingan mulai dari persiapan esai hingga proses pendaftaran universitas membuat impian menempuh pendidikan di luar negeri menjadi semakin realistis dan dapat diwujudkan.
esai, persiapan tes kayak IELTS, SAT juga. Terus ada juga tentunya mengikuti sosialisasi universitas biar tahu nih pilihan universitasnya kemana. Tentunya juga persiapan dokumen hingga akhirnya ke tahap finalisasi pemberkasan beasiswa Garuda. Sangat membantu juga untuk program ini sehingga kami yang dulunya mungkin berpikir ke luar negeri agak mustahil sekarang jadi sangat possible untuk kami dan akhirnya mimpi itu sudah terwujud. Alhamdulillah. Program ini diharapkan terus melahirkan generasi unggul yang siap bersaing di tingkat internasional sekaligus berkontribusi bagi Indonesia di masa depan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi lalu lintas yang pertama kita akan melihat dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas sore hari ini di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan terpantau cukup ramai. Di jalur arteri lalu lintas dari arah Kapten Tendean ataupun Mampang yang akan menuju ke arah Menteng atau Kuningan terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 45 km per jam. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi saat ini terpantau ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah cukup signifikan khususnya bagi kendaraan di dalam jalur tol. Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan baik yang akan mengarah ke Semanggi ataupun yang akan mengarah ke Cawang. Kami tetap mengharapkan bagi para pengendara dapat menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi mengurangi adanya kepadatan ataupun perlambatan arus lalu lintas. Selanjutnya di jalur arteri lalu lintas dari arah Kuningan yang akan menuju ke Pancoran ataupun yang akan menuju ke Cawang saat ini terpantau lancar. Antisipasi akan kondisi jalan yang licin pasca hujan. Selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Situasi lalu lintas saat ini dari Selipi yang akan menuju ke Grogol melalui jalur arteri terpantau ramai, namun dapat kita lihat lalu lintas masih terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan masih dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan kendaraan yang berhenti di bahu jalan ataupun kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan ini. Selanjutnya di tol dalam kota dari arah Selipi yang akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta atau tol Profesor Sudiatmo. Saat ini lalu lintas terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya dari tol Bandara Profesor Sudiatmo yang akan menuju ke dalam kota Jakarta, Selipi, Tomang ataupun Semanggi. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Antisipasi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang kawasan Semanggi. Selanjutnya lalu lintas dari Jakarta yang akan menuju ke Tangerang. Kita lihat bersama saat ini terpantau lancar, cenderung lengang, belum terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Namun perlu tetap diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan yang akan mengarah ke Kebonjeruk ataupun yang akan menuju ke Tangerang. Dan yang ketiga pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari JPO Senayan Barat. Kondisi lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan menuju ke Selipi atau dari pantauan CCTV kita lihat di sebelah kiri pemirsa, lalu lintas di jalur arteri terpantau ramai lancar dan di tol dalam kota terlihat terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan sudah cukup meningkatnya jumlah kendaraan yang memasuki gerbang tol yang akan mengarah ke Selipi pada sore hari ini. Kemudian lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan atau Cawang, atau dari bagian kanan CCTV kita lihat bahwa di jalur arteri terpantau ramai, sesekali juga terlihat terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Namun di tol dalam kota lalu lintas yang akan menuju ke Kuningan atau Cawang terpantau lancar. Namun perlu diantisipasi akan perlambatan kecepatan kendaraan menjelang gerbang tol Semanggi. Dan yang terakhir pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari exit tol Bekasi Barat.
Dari pantauan CCTV kita lihat lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani. Saat ini sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light hanya kurang lebih 100 meter ke belakang pemirsa. Nantinya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal. Selanjutnya lalu lintas dari Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani sore hari ini terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Namun pemirsa dari pantauan CCTV masih kita lihat bahwa adanya pengendara yang memutar balik tidak pada tempatnya. Kami tetap mengingatkan bagi para pengendara untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Hal ini demi keselamatan kita bersama. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp Center di 0858 715 00669. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Salam presisi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto optimis Indonesia memiliki peluang besar menjadi lumbung padi dunia. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menghadiri puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi petani dan nelayan nasional sekaligus menampilkan berbagai inovasi teknologi untuk mendukung swasembada pangan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan 17 tahun 2026 yang digelar di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Rabu 24 Juni 2026. Kehadiran kepala negara disambut antusias ribuan masyarakat dan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengenakan upia karanji, penutup kepala khas Gorontalo, sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal. Kegiatan yang mengusung tema transformasi teknologi dalam mendukung swasembada pangan nasional ini diikuti sekitar 50.000 peserta. Mereka terdiri atas petani, nelayan, pemerintah daerah, organisasi terkait, serta para pelaku sektor pertanian dan pangan dari 38 provinsi dan ratusan kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk hadir di tengah petani dan nelayan Indonesia. Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kepala negara juga menyebut kedekatannya dengan petani dan nelayan telah terjalin sejak lama, termasuk saat menjalankan pengabdian sebagai prajurit. 8 bulan mungkin sampai sekarang. Karena saya mantan prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Usai memberikan sambutan, Presiden meninjau teknologi budidaya padi pertanian modern model Advanced Agricultural System atau PMAAS. Presiden juga mengunjungi area gelar teknologi yang menampilkan beragam inovasi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta teknologi pendukung swasembada pangan nasional. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama dari KTNA Nasional saat menghadiri puncak Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan juga keberpihakan Presiden terhadap petani dan juga nelayan Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama pada puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Penghargaan ini diberikan oleh Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Nasional sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan keberpihakan Presiden terhadap petani dan nelayan Indonesia.
Penyerahan rencana dilakukan Ketua Umum KTNA Nasional Muhammad Yadi Sofyan Nur. Dalam sambutannya, Yadi menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden terhadap pengembangan sektor pertanian dan perikanan nasional yang dinilai menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan Indonesia. Yadi menjelaskan, PENAS menjadi wadah kolaborasi antara petani, nelayan, penyuluh, akademisi, dunia usaha, serta pemerintah dan swasta dalam mendorong terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Menurutnya kehadiran Presiden di tengah para pelaku sektor pangan menjadi penyemangat untuk terus berkarya dan berinovasi. Mewakili keluarga besar petani nelayan yang jumlahnya kurang lebih 160 juta, mengucapkan terima kasih atas program-program yang dibuat oleh pemerintah dan KTNA dalam hal ini Bapak Presiden selalu mendukung apapun program pertanian yang berkait dengan petani dan nelayan Indonesia. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani dan nelayan yang telah berkontribusi menjaga ketahanan pangan nasional. Kepala negara menegaskan peningkatan produksi pangan nasional merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi para petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung Republik Indonesia. Kehormatan ini juga kebanggaan saya. Karena sudah cukup lama saya berjuang bersama para petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen memperjuangkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Dalam sambutannya di Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17, Presiden menekankan kemerdekaan harus diwujudkan melalui kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 yang digelar di Sport Center Limputo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden menyebut selama puluhan tahun dirinya berpegang pada prinsip untuk selalu berbuat yang terbaik bagi bangsa dan rakyat. Menurutnya keberhasilan seorang pemimpin diukur dari sejauh mana ia mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Presiden juga menegaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia bukan sekedar terlepas dari penjajahan, melainkan untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, arah pembangunan dan kebijakan ekonomi harus berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Dalam kesempatan ini, Presiden turut mengenang pengalaman saat memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Dari pengalaman tersebut, Presiden menilai negara harus hadir dan berperan aktif dalam memperkuat rakyat dari bawah agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, penerapan teknologi budidaya padi modern di Gorontalo ini diklaim mampu meningkatkan hasil panen gabah hingga 2 kali lipat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini optimis Indonesia ini memiliki peluang besar menjadi lumbung padi dunia melalui penguatan produksi dan juga pemerataan teknologi pertanian. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau penerapan teknologi budidaya padi modern di Gorontalo yang dinilai mampu meningkatkan hasil panen gabah secara signifikan. Peninjauan dilakukan usai menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Limbutu, Kabupaten Gorontalo. Dalam kesempatan ini, Presiden didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Prabowo mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan di sektor pertanian termasuk teknologi yang diklaim mampu meningkatkan produktivitas gabah dari sekitar 5 ton menjadi lebih dari 10 ton per hektar. Presiden juga menegaskan pembangunan sektor pangan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan menjadikan kesejahteraan petani sebagai prioritas. Menurutnya penguatan produksi pangan nasional
perlu dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta hilirisasi agar ketahanan pangan nasional semakin kuat. Prabowo juga optimis Indonesia memiliki peluang besar menjadi lumbung padi dunia berkat dukungan sumber daya alam dan kemajuan teknologi pertanian. Kepala negara berharap keberhasilan penerapan teknologi budidaya padi modern di Gorontalo dapat direplikasi di berbagai daerah untuk mendorong swasembada dan surplus pangan nasional. Kita juga bersyukur kita sudah punya teknologinya. Saya kira saya sangat bahagia ya kita lihat perkembangan ini. Kita optimis ini semua negara besar, negara kuat itu backupnya, landasannya adalah pertanian yang kuat. Produksi pangan aman. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Oke. Informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, ini Iran menyatakan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah merupakan bukti kekalahan Washington. Teheran menegaskan kesepakatan ini lahir dari ketahanan rakyat Iran dan bukan hasil dari tekanan militer Amerika Serikat. Ketua Tim Negosiasi Iran sekaligus Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf dalam konferensi pers di Baku, Azerbaijan pada Rabu 24 Juni 2026 menyatakan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah merupakan bukti kekalahan Washington. Ghalibaf menyebut Memorandum of Understanding atau MOU Islamabad sebagai deklarasi kekalahan Amerika Serikat. Menurutnya, kesepakatan ini tercapai berkat ketahanan dan kekuatan rakyat Iran selama konflik berlangsung. Dalam pidatonya, Ghalibaf menegaskan keamanan Timur Tengah harus dijaga oleh negara-negara kawasan tanpa keterlibatan kekuatan militer asing. Ghalibaf menilai kehadiran pasukan asing justru menjadi sumber ketidakstabilan di kawasan. Selain itu, Iran mengirim sinyal rekonsiliasi kepada negara-negara Teluk dengan menekankan pentingnya kerjasama dan hidup berdampingan. Ghalibaf juga menyatakan perdamaian di Lebanon menjadi bagian penting dari upaya mencapai kesepakatan final dengan Washington. Ya, sementara itu Iran dan Oman ini sepakat melanjutkan perundingan mengenai pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz. Kedua negara akan membahas layanan maritim dan biaya berkaitan dengan aktivitas kapal di jalur pelayaran strategis tersebut. Iran dan Oman sepakat melanjutkan perundingan mengenai pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Selasa 23 Juni 2026, Iran dan Oman menegaskan kembali hak kedaulatan masing-masing atas perairan teritorial mereka di kawasan Selat Hormuz. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Oman menyatakan kedua pihak berkomitmen untuk menjamin lintasan pelayaran yang aman tanpa penerapan tol bagi kapal yang melintasi jalur tersebut. Kedua negara juga sepakat membentuk kelompok kerja bersama untuk melanjutkan dialog mengenai pengelolaan navigasi di Selat Hormuz, termasuk layanan yang diberikan serta biaya yang akan ditetapkan sesuai standar internasional. Kesepakatan ini muncul setelah pertemuan pejabat tinggi Iran dengan Sultan Oman di Muscat. Pertemuan membahas berbagai isu mengenai keamanan dan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Sebelumnya, Iran menyatakan akan memberlakukan biaya layanan maritim bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz setelah masa negosiasi selama 60 hari berakhir. Rencana ini sempat menimbulkan reaksi dari Amerika Serikat yang menentang setiap upaya pengendalian jalur pelayaran strategis itu oleh Iran dan Oman. Informasi seputar Piala Dunia akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Piala Dunia 2026 ini hingga kini masih terus berlangsung. Kami akan mengupdate informasi seputar Piala Dunia 2026 dalam segmen Piala Dunia berikut ini.
Ya, pemirsa, suasana pesta begitu meriah di Bogota setelah Kolombia memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kemenangan tipis atas Republik Demokratik Kongo ini disambut meriah oleh ribuan pendukung yang memadati area nonton bersama di ibu kota. Sorak-sorai menggema di Bogota, Kolombia saat Los Cafeteros memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Para pendukung memadati area nonton bersama larut dalam euforia sejak peluit panjang dibunyikan. Mengenakan jersey kuning kebanggaan, para pendukung menyanyikan lagu dukungan, menari dan merayakan kemenangan bersama. Laga melawan Republik Demokratik Kongo berlangsung ketat hingga memasuki menit ke-76. Gol penentu kemenangan Kolombia tercipta melalui Daniel Munoz yang melepaskan tembakan keras dan berubah arah setelah mengenai pemain lawan. Bola gagal diantisipasi penjaga gawang dan membawa Kolombia unggul 1-0. Hasil ini membuat Kolombia mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan memastikan tempat di fase selanjutnya. Para pendukung menilai timnas Kolombia tampil semakin solid dan memiliki peluang besar melaju lebih jauh di turnamen ini. Mereka optimistis Kolombia bisa terus menjaga performa dan menembus partai final. Selanjutnya, Kolombia akan menghadapi Portugal dalam perebutan posisi juara grup K. Sementara itu, Republik Demokratik Kongo harus berjuang pada laga terakhir melawan Uzbekistan untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, ribuan pendukung timnas Uzbekistan memadati Humo Arena di Tashkent memberikan dukungan saat tim kebanggaan mereka menghadapi Portugal pada Piala Dunia 2026. Meski harus menelan kekalahan telak, semangat dan kebanggaan terhadap penampilan peranan Uzbekistan di ajang Piala Dunia tetap berkobar. Suasana meriah mewarnai Humo Arena di Tashkent, Uzbekistan saat para pendukung timnas berkumpul dalam acara Uzcard Football Fest. Ribuan sukarelawan dan penggemar sepak bola menyaksikan laga Uzbekistan melawan Portugal melalui layar raksasa. Mereka mengibarkan bendera nasional, menyanyikan yel-yel dukungan, dan memberikan semangat kepada tim sedang menjalani penampilan pertama di Piala Dunia. Seorang pendukung menyatakan, lolos dari fase grup sudah menjadi pencapaian besar. Menurut fans, kekuatan utama Uzbekistan terletak pada persatuan dan solidaritas seluruh rakyat. Antusias tidak hanya datang dari warga lokal, sejumlah pendukung dari Kazakhstan juga datang ke Tashkent merasakan atmosfer pesta sepak bola dan memberikan dukungan kepada negara tetangga mereka. Meski Uzbekistan akhirnya takluk 5 gol tanpa balas dari Portugal, kebanggaan atas debut bersejarah di Piala Dunia tetap menjadi sorotan. Timnas Uzbekistan menjalani satu laga terakhir fase grup melawan Republik Demokratik Kongo pada Minggu 28 Juni 2026. Ratusan warga Ghana di Inggris memadati Kedutaan Besar Ghana di London menyaksikan laga timnas melawan Inggris pada Piala Dunia 2026. Meski berakhir tanpa gol, hasil imbang ini disambut positif oleh para pendukung yang memuji penampilan tim mereka. Suasana meriah terjadi di Kedutaan Besar Ghana di London, Inggris saat para pendukung berkumpul menyaksikan pertandingan Ghana melawan Inggris di grup L Piala Dunia 2026. Sepanjang pertandingan, para fans menyanyikan lagu dukungan dan memberikan semangat bagi timnas Ghana. Pejabat Kedutaan Besar Ghana menyebut pertandingan ini menjadi momen penting, menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menyatukan masyarakat diaspora dengan negara tempat mereka tinggal. Menurut fans, sepak bola menjadi bahasa universal mempererat hubungan antar masyarakat dan bangsa. Duta Besar Ghana untuk Inggris dan Irlandia menegaskan pentingnya laga ini bagi kebanggaan nasional Ghana di panggung dunia. Setelah 90 menit berjalan, pertandingan berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Hasil ini membuat Ghana dan Inggris sama-sama mengoleksi 4 poin menjelang laga terakhir fase grup.
Para pendukung Ghana menilai hasil imbang sudah cukup memuaskan, terutama berkat penampilan solid lini pertahanan berhasil meredam serangan dari Inggris. Mereka memuji strategi pelatih dinilai mampu menjaga keseimbangan permainan menghadapi salah satu tim kuat turnamen. Ghana selanjutnya akan menghadapi Kroasia pada laga penentu. Sementara Inggris bersiap melawan Panama dalam pertarungan terakhir Grup L. Informasi seputar Piala Dunia lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, perdebatan mengenai siapa ikon terbesar sepak bola Argentina ini kembali menghangat setelah Lionel Messi menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia di Buenos Aires. Para penggemar dari berbagai generasi menyampaikan pandangan mereka tentang dua legenda sepak bola, Lionel Messi atau Maradona, sama-sama menorehkan sejarah bagi Albiceleste. Perbincangan tentang siapa lebih besar, Lionel Messi atau Diego Armando Maradona, kembali menjadi topik hangat di Argentina. Di Buenos Aires, para pendukung timnas Argentina berbagi pandangan mereka mengenai dua sosok yang menjadi simbol kebanggaan nasional. Sebagian penggemar menilai Messi sebagai idola sempurna berkat prestasi gemilangnya di dalam dan luar lapangan. Namun bagi generasi yang tumbuh di era Maradona, sang legenda dinilai memberikan identitas dan kebanggaan bagi Argentina. Sejumlah penggemar muda memilih Messi karena menyaksikan langsung perjalanan karirnya. Mereka mengagumi kerendahan hati dan konsistensi pemain membawa Argentina meraih berbagai gelar bergengsi. Di sisi lain, Maradona dinilai melampaui batas sepak bola dan menjadi fenomena sosial yang dekat dengan rakyat. Banyak menyebut perbandingan keduanya sulit dilakukan karena berasal dari era dan konteks yang berbeda. Jika diukur dari jumlah gelar dan rekor, Messi sering dianggap unggul. Namun dalam hal cinta dan ikatan emosional dengan masyarakat, Maradona menempati tempat istimewa di hati banyak orang. Meski berbeda pendapat, mayoritas penggemar sepakat bahwa keduanya adalah lambang besar Argentina yang meninggalkan warisan abadi bagi dunia sepak bola. Sementara itu, Cristiano Ronaldo ini menjawab keraguan para kritikus dengan penampilan gemilang saat memimpin Portugal menghancurkan Uzbekistan 5 gol tanpa balas di Piala Dunia 2026. 2 gol dicetak sang kapten tak hanya membawa Portugal meraih kemenangan besar, tetapi juga mengukir rekor baru dalam sejarah sepak bola dunia. Suasana semarak terjadi di sekitar Houston Stadium, Amerika Serikat menjelang laga Portugal melawan Uzbekistan. Ribuan pendukung kedua tim memadati kawasan stadion dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Jelang pertandingan, sejumlah penggemar masih mempertanyakan kelayakan Cristiano Ronaldo untuk terus menjadi pilihan utama Portugal. Keraguan muncul setelah penampilan kurang meyakinkan saat Portugal ditahan imbang Republik Demokratik Kongo pada laga sebelumnya. Namun, Ronaldo memberikan jawaban tegas di atas lapangan. Baru 6 menit pertandingan berjalan, sang kapten membuka keunggulan Portugal melalui penyelesaian akhir yang tenang. Tak berhenti di sini, Ronaldo kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol kedua melalui pergerakan cerdik menembus pertahanan Uzbekistan. Portugal akhirnya menang telak 5 gol tanpa balas dan menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal. 2 gol ini membuat Ronaldo melampaui rekor Eusebio sebagai pencetak gol terbanyak Portugal di Piala Dunia. Dirinya juga menjadi pemain pertama dalam sejarah yang berhasil mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Di sisi lain, meski menelan kekalahan, penampilan Uzbekistan di Piala Dunia tetap menjadi kebanggaan besar bagi para pendukung. Portugal selanjutnya akan menghadapi Kolombia dalam perebutan posisi teratas Grup K. Sementara Uzbekistan wajib meraih kemenangan atas Republik Demokratik Kongo untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya.
Ya pemirsa, ketika kita berbicara tentang awal mula peradaban manusia, nama Irak ini tidak pernah bisa dilewatkan. Di tanah inilah tulisan pertama diciptakan, kota-kota besar pertama dibangun, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa keemasan Islam. Seperti apa sejarah Irak? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Irak. Irak terletak di kawasan Asia Barat di antara dua sungai besar dunia, Tigris dan Eufrat. Wilayah ini dahulu dikenal sebagai Mesopotamia yang berarti tanah di antara dua sungai. Banyak sejarawan menyebutnya sebagai tempat lahirnya peradaban manusia. Lebih dari 4.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria membangun kota-kota besar seperti Ur dan Uruk. Disinilah sistem tulisan paku atau cuneiform pertama kali digunakan. Hukum tertulis seperti Kode Hammurabi dari Babilonia juga hadir di wilayah ini. Peradaban kemudian berkembang melalui bangsa Akkadia, Assyria, dan Babilonia. Mereka membangun sistem irigasi, perdagangan, astronomi, dan arsitektur monumental. Warisan inilah yang menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban dunia selanjutnya. Memasuki abad ke-7 Masehi, wilayah ini menjadi bagian penting dari dunia Islam. Pada tahun 762 Masehi, Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah dan dijadikan ibu kota kekhalifahan. Di kota inilah lahir zaman keemasan Islam. Ilmuwan, filsuf, dokter, dan matematikawan berkumpul dan menerjemahkan karya-karya Yunani serta Persia. Ilmu kedokteran, astronomi, matematika, dan sastra berkembang pesat. Baghdad pada masa itu menjadi salah satu kota terbesar dan paling maju di dunia. Perpustakaan besar dan pusat pembelajaran menjadikan kota ini simbol kejayaan intelektual Islam. Namun, sejarah Irak tidak selalu berjalan mulus. Inovasi Mongol pada abad ke-13 menghancurkan Baghdad. Berabad-abad kemudian, wilayah ini berada di wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah hingga awal abad ke-20. Setelah Perang Dunia Pertama, Irak berada di bawah mandat Inggris sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1932. Sejak saat itu, Irak mengalami berbagai dinamika politik, termasuk perang, konflik regional, dan perubahan pemerintahan. Di selatan Irak, terbentang kawasan lahan basah luas yang dikenal sebagai Mesopotamia Marshes atau Ahwar. Kawasan ini terbentuk dari pertemuan sungai Tigris dan Eufrat. Rawa-rawa ini pernah menjadi salah satu ekosistem terbesar di Timur Tengah. Masyarakat Mars Arabs hidup dengan membangun rumah dari bulu yang disebut modif, serta menggantungkan hidup pada perikanan dan peternakan kerbau. Pada era 90, kawasan ini mengalami pengeringan besar-besaran. Pada tahun 2016, wilayah ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selain kawasan rawa, Irak memiliki sejumlah situs arkeologi yang menjadi bukti lahirnya peradaban kota pertama dunia. 3 di antaranya adalah Ur, Uruk, dan Eridu. Di Ur, para arkeolog menemukan zigurat megah yang didedikasikan untuk dewa bulan Nana, serta makam-makam kerajaan berisi emas, perhiasan, dan artefak mewah yang menunjukkan adanya sistem sosial dan kekuasaan yang terstruktur. Sementara itu Uruk dikenal sebagai salah satu kota terbesar pada masanya, sekaligus tempat ditemukannya tablet cuneiform tertua di dunia. Disinilah awal sistem tulisan, birokrasi, dan organisasi negara kota mulai berkembang. Ditandai dengan kompleks kuil besar dan tembok kota yang kokoh. Adapun Eridu diyakini sebagai salah satu kota tertua di Mesopotamia, dengan runtuhan kuil bertingkat yang dibangun berulang kali di lokasi yang sama. Ketiga situs tersebut memberikan gambaran utuh tentang bagaimana manusia mulai membangun kota, mengembangkan sistem pemerintahan, serta menciptakan fondasi peradaban yang mempengaruhi dunia hingga saat ini.
Irak adalah negara yang terus berproses. Dari reruntuhan peradaban kuno hingga dinamika politik modern, negeri ini menyimpan pelajaran tentang ketahanan dan harapan. Karena di tanah antara dua sungai inilah sejarah manusia pernah dimulai. Dan dari tanah yang sama, masa depan baru sedang dibangun. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.